Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Di pertemuan kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pola-pola kalimat sederhana yang ada dalam bahasa Mandarin. Jadi kita belajar lebih ke yifa atau grammarnya. Yang pertama itu adalah expressing ability, yaitu bagaimana kita mengungkapkan kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan misalnya bisa berenang, mampu untuk bahasa Mandarin. Jadi sesuatu yang bisa kita pelajari sebelumnya. Jadi ada dua di sini expressing ability dalam bahasa Mandarin, ada hui, kemudian ada nang, hui. Dan nang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan akan sesuatu. Polanya di sini ada hui atau nang ditambahkan dengan kata kerja. Jadi bisa melakukan sesuatu. Contohnya di sini yang pertama, 我们都会游泳. 我们 kami 都 semua 会 bisa 游泳 berenang. Yang kedua, 他不会修电脑. 他不会修电脑. Di sini adalah dia 不会 tidak bisa 修 memperbaiki 电脑 komputer. Lalu di sini ada 你会说中文吗? 你会说中文吗? Apakah kamu bisa bahasa Mandarin? Apakah kamu bisa bahasa Mandarin? 不好意思，我只会说一点。不好意思，我只会说一点。 Mohon maaf, saya hanya bisa berbicara idian sedikit. Saya cuma bisa ngomong sedikit, saya cuma bisa bicara sedikit. Ni nang che san wan mi fan ma. Ni nang che san wan mi fan ma. Apakah kamu bisa makan 3 mangkok nasi? Mi fan, nasi, wan, mangkok. Wan merupakan satu kata bantu bilangan untuk nasi, karena kalau di Mandarin itu kalau kita makan pakai mangkok, ya, jadi pakai wan di sini. Dijawabnya punang. Jadi kalau di sini nang, jawabnya punang, bukan puhui. Jadi di sini hui, jawabnya juga puhui. Ini adalah expressing ability, itu hui dan nang. Yang kedua adalah expressing permission, jadi meminta izin, ya. Ada kai, ada nang. Nang juga bisa, tapi kebanyakan kita menggunakan kai. Kai artinya boleh, nang juga boleh atau bisa. Ditambah dengan verb. Contoh, 老师，我可以早点走吗？老师，我可以早点走吗？ 老师, guru, apakah saya boleh jalan lebih dahulu? Tian ini pagi, tian jam. Jadi maksudnya di sini apakah saya boleh jalan dulu atau saya boleh keluar atau boleh izin lebih dahulu? Jawabnya 不可以, 不可以, tidak boleh. Contoh yang kedua, 我能在这里抽烟吗？我能在这里抽烟吗？ Apakah saya boleh di sini merokok? Jadi apakah saya boleh di sini merokok? Jawabannya punang, tidak boleh. Jadi nang juga bisa digunakan untuk mengekspresikan izin, maksudnya meminta izin akan sesuatu. Lanjut. Di sini ada mengungkapkan possibility, kemungkinan. Di sini kita menggunakan kei juga nang. Contoh, 明天你能早点来吗？明天你能早点来吗？ Apakah besok kamu boleh 早点 datang pagi, lai ini datang, 早点 lebih pagi. Jadi apakah besok kamu bisa datang lebih pagi? Kemudian di sini ada 可不可以换时间?
可不可以换时间? Ini sebenarnya 可以, boleh kalian singkat jadi ke juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya panjangnya 可以不可以换时间, bisa nggak ya menukar waktu? Jadi suatu kemungkinan, bisa nggak sih, mungkin nggak sih gitu menukar waktu. Kemudian ada 外国人能不能参加? 外国人能不能参加? Apakah asing? 外国 ini orang asing, ren orang, 能不能 bisa nggak? 参加 ikut serta. Jawabannya 不能 tidak bisa. Mungkin nggak kalau misalnya orang asing ikut serta? Tidak bisa atau tidak mungkin. Ya, lanjut. Ini bisa juga kita berbicara tentang masa depan, ya. Ini yang digunakan di sini adalah hui ditambah dengan verb ataupun adjektif. Contohnya, 今天会下雨吗? 今天会下雨吗? Ini kemungkinan sesuatu yang akan terjadi di akan datang, masa depan. Apakah hari ini akan turun hujan? Apakah hari ini akan turun hujan? Dia lihat, dia artinya 我看不会, 我看不会. Saya lihat nggak mungkin deh, nggak akan. Saya lihat nggak akan turun hujan. 他不会跟你结婚. 他不会跟你结婚. Dia tidak akan menikah, 结婚, menikah dengan kamu. Dia tidak akan menikah dengan kamu. Jadi sesuatu yang bisa kita bicarakan di masa depan bisa digunakan hui di dalamnya, yang artinya akan. Oke, lanjut. Di sini ada lagi pola kalimat yo versus cai, yang artinya sama-sama lagi. Bedanya, kalau yo diletakkan sebelum kata kerja, menyatakan suatu keadaan yang terulang atau terjadi lagi. Jadi keadaan pertama itu sudah terjadi dan terjadi lagi, itu kita menggunakan yo. Contoh, 昨天下雨了. 昨天下雨了. Kemarin turun hujan. 今天又下雨了. Hari ini turun hujan lagi. Jadi kemarin sudah turun hujan, sekarang turun hujan lagi. Jadi pakai yo untuk pengulangannya. Contoh lagi, 早上爸爸喝茶. 早上爸爸喝茶. Pagi ayah minum teh. Pagi ayah minum teh. 晚上爸爸又喝茶. 晚上爸爸又喝茶. Malam ayah minum teh lagi. Jadi ada pengulangan perbuatan pekerjaan. Yang pertama pagi dia minum teh, kemudian malam minum teh lagi. Terus ada 你又吃面条. 你又吃面条. Kamu makan mie lagi. Jadi kita ngelihat dia sebelumnya sudah makan mie, maka dia bertanya, makanya dia berkata, kamu makan mie lagi. Kemudian di sini ada 他又来了. 他又来了. Dia sudah datang lagi. Jadi sebelumnya atau hari sebelumnya dia datang tepat jam segini. Jadi dia datang lagi, sudah datang lagi tepat di jam yang sama. Jadi yo menyatakan sesuatu kejadian yang berulang. Ya. Kalau cai itu meminta pengulangan atau berharap terulang kembali. Jadi kejadiannya belum terjadi. Hanya kita berharap untuk kejadian tersebut diulang lagi. Contoh yang paling sederhana, cai jian. Cai jian artinya cai itu lagi, jian bertemu. Jadi bertemu lagi, berharap untuk bertemu lagi. Makanya ketika kita berpisah ada kata-kata cai jian, sampai jumpa. Yang kedua, 我想再学习中文. 我想再学习中文. Saya ingin belajar bahasa Mandarin lagi. Saya ingin belajar bahasa Mandarin lagi. Baru ingin belajar lagi. Sebelumnya mungkin udah lama banget belajar tapi pengen lagi. Jadi baru keinginan, belum kelihatan, baru ingin. Jadi belum terjadi pengulangan kedua kalinya, baru berharap akan belajar lagi gitu.
Kemudian di sini ada 再说一遍，再说一遍，再说一遍。Bicara sekali lagi. Jadi sebelumnya misalnya saya bicara kurang jelas dan kalian meminta 再说一遍， bicara sekali lagi atau ngomong sekali lagi, mengharap untuk diulang kembali perkataan yang tadi. 我可以再喝咖啡吗？我可以再喝咖啡吗？ Apakah saya boleh minum kopi lagi? Apakah saya boleh minum kopi lagi? Jadi meminta, saya boleh nggak sih minum kopi lagi? Karena sebelumnya saya udah minum kopi. Sekarang saya boleh lagi nggak? Nah, itu maksud dari lagi cai. Di sini ada 请再听一次. Jadi 一次sama 一遍 itu sama. Sekali lagi, meminta sekali lagi. 请再听一次. Jadi silahkan mendengar sekali lagi. Silahkan mendengar sekali lagi. Oke, itu perbedaan yo dan cai. Nah, di sini ada 还是 sama 或者。还是 atau 或者 artinya sama-sama atau. Jadi 还是 atau 或者 atau juga. Cuman perbedaannya kalau 还是 digunakan untuk kalimat tanya dan kalimat berita. Sedangkan 或者 hanya untuk kalimat berita saja. Contoh, 你去还是我去? Kamu yang pergi atau saya pergi? Ini bertanya. Kamu yang pergi atau saya, memilih antara dua. Jadi menggunakan 还是. 我们是星期一去还是星期三去? Kita pergi hari Senin atau hari Rabu? Jadi kalau ada pertanyaan kita menggunakan 还是 kalimat tanyanya. 今天或者明天都行. 今天或者明天都行. Sekarang atau hari ini atau besok sama saja atau oke. Dua-duanya oke. Itu kalimat berita. 真吗? 真吗 ini yang terakhir. 真吗 itu menanyakan sesuatu bagaimana caranya. Menanyakan cara bagaimana caranya. 真么 diikuti dengan kata kerja. 去机场怎么走? Pergi ke bandara bagaimana cara jalannya? Jadi gimana caranya pergi ke bandara? Jadi jelaskan misalnya naik mobil, naik bus, naik taksi dan lain sebagainya. 你这么说我就这么做. Apa yang kamu katakan itu yang saya kerjakan. Jadi kamu yang menyebutkan caranya, saya kerjakan sesuai dengan cara kamu. Kebalik, maaf, saya putar lagi. Oke, yang terakhir, tadi kata saya yang terakhir, ternyata pa yang terakhir. Pa itu merupakan imbuhan terakhir ya, di terakhir taruhnya kayak misalnya coba. Jadi kayak lah, mari, kui, hayu. Mengajak, mengusulkan, memohon, memerintah, menyatakan persetujuan, kesanggupan, menyatakan ketidaksanggupan, keraguan-raguan. Contohnya, 我们一起去吧. 我们一起去吧. Ayo kita pergi. Jadi ngajak. Bagaimana kalau kita pergi bareng? 你们再来吧. 你们再来吧. Ayo, kalian datang lagi. Yuk datang lagi, jadi ada pa di belakangnya. Oke, ini merupakan pola kalimat yang terakhir. Partikel terakhir yaitu pa. Kalau ada masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung lewat grup ataupun WA pribadi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 再见.